Berdoa selesai. Oke. Untuk pembahasan kita malam hari ini ada sekitar 20 soal. Nanti kalau misalkan kurang akan kita tambah. Jadi 20 soal itu ter terpampang sesuai dengan file yang sudah kita share ya. Sebenarnya di 20 soal ini merupakan soal tryout. Jadi soal tryout yang saya gunakan untuk siswa-siswa di open class ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Perhatikan gambar salah satu dinding bagian samping rumah di bawah ini. Ayah akan mengecat kedua sisi tersebut. Di toko tersedia dua kemasan cat merek yang sama dengan ukuran dan harga yang berbeda. Berapa banyak cat kemasan A dan B yang harus dibeli ayah agar biaya yang dikeluarkan minimum? Ini kira-kira penyelesaiannya berhubungan dengan apa? Jadi yang perlu kalian tentukan pertama, jadi kalian harus menganalisa soal ini. Kira-kira soal ini berhubungan dengan apa? Apakah luas bangun ataukah keliling? Jadi kalau misalkan di sini ada keterangan kemampuan pengecatan, nah, ini 10 meter persegi sama 15 meter persegi. Artinya apa? Dia adalah hubungannya dengan luas daerah. Sehingga untuk soal nomor satu itu kita disuruh mencari luas daerah yang akan dicat. Ingat, yang dicat adalah kedua sisi dinding tersebut. Jadi ini merupakan sisi samping. Karena dua, maka nanti luasnya itu adalah dua kali. Oke, kira-kira ada yang punya jawaban? Kira-kira untuk nomor satu, jawabannya A, B, C, atau D. Silakan. Kita kasih waktu 5, ya, 1 menit aja, wes. Insya Allah gampang ini ya. Yang sudah punya jawaban bisa kirim via chat. Oke, 1 menit sudah berlalu. Kita coba jawab sambil nanti yang sudah punya jawaban bisa di-share. Ya. Jadi untuk yang pertama, kita harus mencari luas daerah. Luas daerah yang dimaksud merupakan gabungan antara
bangun segitiga, dan bangun persegi panjang. Di mana untuk persegi panjang itu kita anggap luas satu, segitiga kita anggap bangun dua. Jadi untuk bangun satu itu luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar sama dengan, nah, kita lihat ukurannya. Ukurannya untuk persegi panjang itu tidak lain adalah 12 untuk panjang, lebarnya 5. Sehingga ini 12 kali 5 sama dengan 60 meter persegi. Untuk luas 2 berarti di sini kita tinggal hitung. Tadi kan panjangnya 12. Padahal yang di sini itu 4. Berarti sisanya 8. Ini 8 ya. Terus yang kedua adalah tinggi. Nah, tingginya di sini 5. Berarti di sini ini 5. Berarti di sini sisanya 3. Sehingga dari sini ukuran untuk segitiga tidak lain adalah luas segitiga ya. Setengah alas kali tinggi, setengah dikali alasnya adalah 8, tingginya adalah 3. 8 kali 3, 24. Dibagi 2 adalah 12 meter persegi. Jadi kalau kita jumlah, ketemu 72 meter persegi. Ini satu bagian atau satu sisi. Karena diminta dua sisi, maka luas total 2 kali 72 sama dengan 144 meter persegi. Nah, ini masih kita cari luasnya saja, belum biaya. Ya, karena yang diminta adalah biaya minimum, maka kita harus mengalihkan dengan harga tiap kemasan. Coba dilihat untuk kemasan A, kita analisa ya. Kemasan A itu isi kemasannya 2 kilo. Terus kemampuan pengecatannya itu 10 meter persegi per kilo. Berarti kalau 2 kilo, ini kemampuannya 20 meter persegi. Kalau yang bawah itu 15 meter persegi. Nah, jadi tinggal kita kita hitung aja ya. Jadi untuk yang A, kita lihat kemasan A luasnya itu 144 ya. Luasnya ini 144. Terus tadi setiap kemasan membutuhkan berapa? Untuk yang A 20 meter persegi berarti tinggal ditulis saja ya. Kebutuhannya, kebutuhan cat atau langsung biaya juga bisa ya. Biaya sama dengan luasnya 144 dibagi dengan kemampuan pengecatan ya. Berarti di sini 20 dikali 50.000. Karena setiap kemasan harganya 50.000. Udah tinggal disederhanakan ya. Coret-coret.
Ini 72, 72 dikali 5 adalah 360. Berarti ini ketemunya 360.000. Ya, terus di sini ada keterangan biaya minimum. Kita cek lagi untuk yang B, biayanya ya, kalau kalau kita full biaya A itu habisnya 360.000. Kalau kita full biaya yang B, nah kita coba hitung ya. Kebutuhannya berarti yang B itu 144 dibagi dengan 15 dikali 30.000. Coret-coret 2, ketemunya 288.000. Nah, ini kalau kita gunakan semuanya menggunakan full dari kemasan A atau full dari kemasan B. Ternyata ini bukan biaya minimum. Maka yang kita butuhkan adalah kita mix antara A dan B. Nah, bagaimana? Ya kita hitung. Misalkan untuk yang opsi A, satu kemasan A dan empat kemasan B. Kita hitung dari luas dan kita hitung dari biaya. Ini sementara saya kecilkan. Sekarang kita akan coba hitung berdasarkan opsi. Opsi A, opsi A, satu kemasan A berarti daya tampungnya tadi A kan 20 meter persegi. Berarti di sini 20 meter, biayanya 50.000, terus 4B berarti 4 kali 15 yaitu 60. Biayanya di sini 4 kali 30 adalah 120.000. Nah, kalau kita jumlah di sini 80, tapi di sini 170.000. Otomatis ya ini kemungkinan ada kesalahan di soal. Mungkin yang ditanyakan bukan dua sisi, tapi Ayah akan mengecat langsung sisi dinding. Karena kalau melihat dari sini, untuk opsi A itu hanya mencakup 80 meter persegi. Padahal kalau kedua sisi itu harusnya 144 meter persegi. Kalau misalkan di sini hanya satu sisi, maka pas di 72 meter persegi. Ya, jadi kita coba ngikuti opsinya. Kita anggap salah satu sisi dinding tersebut. Jadi untuk yang opsi A ketemu 170, opsi B 2A dan 3B. Berarti 2 kali 20 adalah 40 meter persegi. 3 kali
15 adalah 45 meter persegi. Kalau kita jumlah 85, berarti sudah masuk ya. Tinggal kita hitung harganya. Yang A, 2 kali 50 berarti 100.000. Yang B, 3 kali 30 berarti 90.000. Kalau kita jumlah 190.000. Nah, ternyata masih kecil yang opsi A. Kita lanjut untuk opsi selanjutnya, yaitu opsi C dan opsi D. Opsi C itu 3A ditambah 2B. 3A berarti 3 kali 20 adalah 60. 2B 2 kali 15 adalah 30. Kalau kita jumlah 90 meter persegi. Secara luas masuk. Sekarang kita hitung nominalnya. Ketika 3A berarti 3 kali 105. 3 kali 50 adalah 150.000. Ketika 2B berarti 2 kali 30, yaitu 60.000. Kalau kita jumlah, ketemunya 210.000. Berarti dia tidak masuk di minimum. Kita cek yang D. Opsi D, 3A ditambah 1B. 3A berarti 60 meter persegi. 1B berarti 15. Kalau kita jumlah 75. Secara jumlah dia masuk. Terus secara harga di sini 150.000 ditambah 30.000. Ketemunya berapa itu? 180.000 ya. Jadi harusnya jawabannya yang mana itu? Kalau dari pemaparan itu yang masuk di jawaban adalah yang A. Karena yang A itu nilainya paling kecil. Ya, sambil dicek lagi, dipahami. Nanti kalau misalkan ada yang merasa tidak pas, silakan dikomunikasikan. Ya, jadi jawabannya yang A. Oke, nomor satu, silakan dipahami. Kalau sudah, kita coba berlanjut ke nomor dua. Nanti semua PDF-nya akan kita share di grup. Oke, nomor dua, yang punya jawaban, oh itu sudah ada kuncinya, belum belum dihilangin ya. Jadi langsung saja untuk yang nomor dua, kita memiliki 200 ekor ayam dan menyediakan pakan yang cukup untuk 30 hari. Setelah 12 hari berjalan, kita menjual 50 ekor ayam. Sisa pakan tersedia akan habis dalam waktu titik-titik hari. Nah, nomor dua ini kita analisa dulu, di mana di sini ada penjualan pakan penjualan ayam setelah
berjalan 12 hari. Ya, berarti dari sini ada informasi awal ketika jumlah ayamnya 200 ekor, pakannya cukup untuk 12 untuk 30 hari. Informasi yang kedua, ketika di sini ayamnya masih 12 ekor dan berjalan 12 hari. Ya, berarti secara hitungan harusnya pakan tersebut kalau untuk 200 ekor itu harusnya dia bersisa 18 hari. Ternyata ya ayamnya dijual 50 ekor. Berarti di sini sisa ayam ini kan berarti 200 dikurangi 50 adalah 150 ekor. Nah, ini berapa hari? Nah, kita bisa menggunakan asumsi kira-kira kalau 200 ekor itu pakannya habis 18 hari, kalau 150 ekor kira-kira semakin lama atau semakin cepat? Nah, kalau semakin lama atau semakin bertambah waktu menghabiskan pakan, maka dia menggunakan perbandingan berbalik nilai. Karena apa? Di satu sisi ini semakin kecil, di sisi yang lain dia semakin besar. Sehingga bisa kita gunakan perbandingan berbalik nilai, yaitu 200 dibanding dengan 150 sama dengan, nah di satu sisi harus dibalik. Jadi bukan dua-duanya dibalik. Nah, jadi ini X per 18. Tinggal diselesaikan. Nol nol dicoret. 20 dibagi 5 adalah 4. 15 bagi 5 adalah 3. Nah, terus kita kalikan silang. 4 kali 18 sama dengan 3 kali X. Atau X sama dengan 4 kali 18 dibagi 3. Kita coret. 18 dibagi 3 adalah 6. 4 kali 6 sama dengan 24. Ya, jadi jawabannya yang B adalah 24. Nah, silakan dicermati, silakan dipahami. Kalau ada pertanyaan, boleh kirim di kolom chat atau silakan angkat tangan ya. Oke, kita coba yang nomor 3. Ya, yang punya jawaban, silakan.
Ya, nomor tiga, silakan. Untuk TKA, itu nanti soalnya ada 30 soal dengan waktu 75 menit. Jadi harus benar-benar bisa meminit waktu. Ya, satu orang sudah menjawab. Ya, dua orang menjawab, tiga orang menjawab. Oke, ya kita bahas ya. Yang A, di mana A ditambah B sama dengan. Jadi kita jumlah saja ya. A tambah B. A tambah B. Jadi A-nya 3/2 ditambah 5. B-nya adalah 2/2 dikurangi 3. Nah, dari sini yang memiliki akar yang sama itu bisa dijumlah. Jadi 3 ditambah 2. Ya, 3 ditambah 2 adalah 5 akar 2. Akar 2-nya tetap ngikut. Terus yang belakang itu tinggal jumlahkan aja. Plus 5 ditambah min 3. Nah, jadi kamu punya 5 tapi punya hutang 3. Sehingga masih ada plus 2. Jadi untuk A ditambah B sama dengan 5 akar 2 plus 2. Benar. Untuk yang B sekarang. Untuk yang B, A dikurang B, A-nya berarti 3 akar 2 plus 5, 2 akar 2 min 3, kita kurang. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwasanya yang memiliki akar yang sama bisa kita kurang, yaitu 3 dikurang 2 adalah 1/2. Yang selanjutnya, belakang itu tinggal dikurang juga ya. 5 dikurang min. Jadi antara ini ketemu min jadinya plus. Atau 5 plus 3 sama dengan 8. Berarti di sini akar 2 plus 8. Jawabannya salah. Untuk yang ketiga, itu A kali B.
Nah, kalian bisa menggunakan perkalian ya 5 akar 2. Kok 5 akar 2? 3 akar 2 plus 5 dikali dengan 2 akar 2 min 3. Nah, kita bisa menggunakan sifat distributif perkalian. Ya, ini dengan ini. 3 kali 2 adalah 6. Akar 2 ketemu akar 2. Akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Berarti 6 kali 2. Terus, ini dengan belakang. 3 dikali min 3 adalah min 9. Akar 2. Ini plus 5 kali 2 adalah 10. Akar 2. Yang belakang min 15. 6 kali 2 adalah 12. Dikurang 15 adalah minus 3. Min 9 akar 2 ditambah 10 akar 2. Min 9 ditambah 10 adalah 1 akar 2. Atau dituliskan akar 2. Bentuk ini sama dengan akar 2 min 3. Jadi jawabannya benar, salah, benar. Oke, silakan dicermati. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Jadi ada yang ngirim hampir hampir benar. Rata-rata kesalahan ada di perkalian. Oke, silakan. Silakan dilanjut di nomor 4. Pilihlah dua pernyataan ini yang bernilai benar. Jadi, untuk penyelesaian nomor 4, kita bisa menggunakan konsep aljabar atau secara spesifik itu di persamaan linear dua variabel. Di mana untuk variabel pertama itu adalah harga bawang putih dan variabel kedua adalah harga cabai. Oke, silakan dicoba. Kita kasih waktu eh, 2 menit. Yuk, dari sekarang. Oke, sudah ada yang ngirim. Oke, 2 orang. Waktunya masih kurang 1 menit.
Oke, tiga orang sudah ngirim ya. Dan jawabannya, ini ada yang ngirim 2 dan 3, ada yang ngirim B, C. Berarti sama ya, 2 dan 3. Kita cek. Oke, yang pertama, yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana merubah soal yang ada ke dalam bentuk aljabar. Jadi, di sini ada harga bawang putih, bisa kita misalkan X, ya. Jadi ini misalkan X yang depan, terus untuk cabai nanti Y, sehingga dua pernyataan ini bisa kita tuliskan sebagai apa? 4X plus 3Y sama dengan 360, yang satunya 2X plus 5Y sama dengan 390. Dari dua pernyataan ini, oke, ada satu lagi yang kirim. Ya, jawabannya sama semua ya. Jadi dari sini kita selesaikan dengan apa? Bisa eliminasi, bisa substitusi, atau pakai campuran. Ya, kita tes. Kalau saya lebih senang menggunakan campuran. Oke, kita cari ya. Yang mau kita selesaikan dulu yang mana? Apakah variabel X atau variabel Y? Kalau variabel X, maka Y-nya harus disamakan. Kalau variabel Y, maka X-nya yang harus disamakan. Oke, kita coba menyamakan X ya. Untuk yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 2, 4X plus 3Y sama dengan 360.000. Yang bawah berarti 4X plus 10Y sama dengan 780.000. Ya, tinggal kita kurangi. Berarti 3Y dikurangi 10Y adalah minus 7Y. 4X dikurangi 4X adalah habis ya. Ini sama ini habis. Terus 360 dikurangi 780 itu tidak lain adalah minus 420.000. Sehingga dari sini bisa kita hitung Y sama dengan min 420.000 dibagi minus 7 atau 60.000. Jadi harga 1 kilo cabai adalah 60.000. Jawabannya benar. Nah, kalau cabainya 60.000, dari sini bisa kita hitung harga untuk bawang putih. Dengan cara apa? Masukkan ke persamaan yang ada. Mau kita pakai yang pertama boleh, kedua juga boleh, terserah. Ya, kita pakai misalkan untuk yang pertama. Ya, kita gunakan yang pertama ya. Misalkan saya gunakan ke 4X plus 3Y sama dengan 360.000. Berarti 4X plus Y-nya dimasukkan yang ini ya. Berarti 3 kali 60.000 sama dengan 360.000. 4X sama dengan 360.000
dikurangi 3 kali 60 adalah 180.000. Atau X sama dengan ini dikurangi dulu, ketemu 180.000, berarti X-nya 180 dibagi 4, yaitu 45.000. Nah, di sini salah. Ya, salahnya di sini. Nah, karena ini sudah ketemu, baik variabel X maupun variabel Y, terus kita cek. Untuk yang terakhir ya, selisih harga 1 kilo bawang putih dan 1 kilo cabai. Berarti di sini ditanyakan Y kurang X ya. 60.000 dikurangi 45.000 sama dengan 15. Nah, jadi ini juga salah. Nah, terus tinggal apakah benar untuk yang opsi ketiga. Kalau berdasarkan soal pilihlah dua pernyataan yang bernilai benar. Untuk 1 dan 4 kan salah, maka otomatis 2 dan 3 yang benar. Tetapi karena kita di sini matematika adalah ilmu hitung dan ilmu pasti, maka untuk opsi yang ketiga harus kita hitung ya. Kita hitung berarti 1 kilo bawang putih adalah X, 2 cabai adalah plus 2Y, sama dengan tinggal dimasukkan X-nya diisi 45.000, Y-nya diisi 60, berarti 2 kali 60.000 atau 45.000 ditambah 120.000, ketemunya 165.000. Jadi semua yang kirim jawaban benar. Oke, silakan dicermati sebelum kita lanjut ke nomor 5. Ya, nomor 5. Nomor 5 konsepnya adalah mencari luas dan dihubungkan dengan aljabar. Jadi nanti konsepnya ada penjumlahan aljabar dan perkalian aljabar. Langsung saja ya, karena jawabannya belum terhidden. Oke, kita hitung luas trapesium yang masih ingat adalah jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Dalam hal ini, sisi sejajarnya itu ada di 3x plus 5 dan x plus 3. Kita tinggal tulis saja 3x plus 5 ditambah x plus 3. Karena per 2, maka ini dibagi 2 dikali tinggi. Tingginya adalah 2, eh, x plus 2. Ya, ini x plus 2. Udah tinggal diselesaikan aja. 3x ditambah x adalah 4x. 5 ditambah 3 adalah plus 8. Bagi 2 ya.
4x plus 8 bagi 2 itu adalah 2x plus 4 dikalikan dengan x plus 2, tinggal diselesaikan. 2x dikali x adalah 2x kuadrat, yang belakang 2x kali 2 adalah plus 4x, 4 kali x adalah 4x, 4 kali 2 adalah plus 8, atau 2x kuadrat plus 8x plus 8. Jadi jawabannya benar yang B. Oke, silakan dicek sebelum kita lanjutkan di nomor 6. Oke, nomor 6. Silakan. Waktunya 1 menit dari sekarang. Oke, satu orang sudah menjawab. Nanti kita cek bareng-bareng ya. Oke, nomor 6 itu merupakan barisan aritmatika, di mana barisan aritmatika ini memiliki suku pertama 8 dan bedanya berarti 8 ke 11 adalah plus 3. Oke, oke, ada yang kirim lagi. Kebetulan jawabannya sama. Oke, ya, 1 menit sudah berlalu. Oke, jadi 2 orang, 3 orang yang sudah kirim itu menjawab B dan C benar. Nah, tetapi di sini ada satu garis bawah, ya. Jadi untuk yang nomor 6 ini sebenarnya ada kata-kata suatu barisan aritmatika. Nah, berarti kalau barisan, maka dia bukan diarahkan ke jumlah. Ya, S. S itu jumlah. Berarti harusnya barisan itu arahnya ke
suku. Jadi kemungkinan opsi satu dan opsi dua. Tetapi di pernyataan pertama telah kita hitung bahwasanya selisihnya tiga. Berarti untuk pernyataan pertama ini salah. Ini secara analisa harusnya jawabannya hanya yang B. Tetapi kalau misalkan nomor 6 ini bisa dianggap dalam satu kesatuan yaitu barisan dan deret, di barisan dan deret biasanya satu kesatuan meskipun yang ditulis adalah barisan, yang dimaksud soal itu adalah barisan dan deret. Maka nomor yang opsi ketiga itu bisa kita abaikan. Yang penting kita hitung apakah benar S-nya ketemu, S6-nya ketemu 93. Nah, kita coba ya. Itu kan angkanya sudah ada. 8, 11, 14, 17, 20. Nah, ini kan suku 5 ya, sampai U5. Padahal kalau misalkan ditanya S6, kita butuh U6. Ya, U6 berarti kemungkinan ditambah 3 satuannya, 20 tambah 3 adalah 23. Sehingga untuk mencari S6, tinggal dijumlah aja. 8 tambah 11 tambah 14 tambah 17 tambah 20 tambah 23. Udah kita tinggal hitung aja. 8 tambah 11 adalah 19. 19 ditambah 14 adalah 33. 33 ditambah 17 adalah 50. 50 ditambah 43, 93. Jadi untuk yang ketiga itu juga benar. Oke, jadi jawabannya yang B dan C. Karena biasanya dalam satu tema barisan itu tidak bisa berdiri sendiri. Biasanya tetap satu kesatuan barisan dan deret. Meskipun di dalam soalnya itu hanya diketahui barisan. Tetapi secara sistem itu bisa kita anggap satu kesatuan yaitu barisan dan deret. Jadi untuk yang nomor 6 jawabannya yang opsi kedua dan opsi ketiga. Opsi kedua hitungannya kalian menggunakan UN ya. A plus N min 1 kali B. Kalau U10 berarti A-nya diganti 8 plus N-nya adalah 10 kurang 1, B-nya adalah 3. 8 ditambah 9 kali 3. Jadi opsi yang kedua itu benar. Dan opsi yang ketiga itu bisa kita anggap benar. Karena sekali lagi deret itu tidak bisa dipisahkan dengan barisan. Ya, silakan kita cek yang nomor 7. Ya, yang nomor 7.
Go. Tarik, go. Oke, dua orang sudah kirim ya. Keduanya jawabannya sama, yaitu dua-duanya menjawab opsi yang benar. Kita cek bareng-bareng. Ya, yang pertama, suhu di puncak adalah -5. Terus setiap naik 100 meter, suhu turun 1 derajat. Jadi tinggal dihitung aja ya. Puncaknya -5. Jadi kalau puncak tertinggi gunung berada 700 meter di atas pos pendakian, maka suhu pos pendakian adalah 2 derajat. Nah, tinggal dihitung. Naik 100 meter, suhunya turun 1 derajat. Jadi ibaratnya kalau di sini pos ya, ini suhunya 2 derajat, terus naik, nah, naiknya kan 700 meter. Padahal setiap 100 meter itu turun 1 derajat. Berarti kita bisa hitung turun suhu atau suhu turun yaitu 700 per 100. Nah, dikali 1 derajat. Atau 700 bagi 100 adalah 7 berarti 7 derajat. Ya, tinggal kita hitung suhu akhir. Ya, suhu akhir atau suhu di puncak berarti 2 derajat di pos ya. Karena turun berarti dikurangi 7 derajat atau -5 derajat. Jadi jawabannya benar. Oke, tiga orang menjawab benar. Yuk, sekarang nomor 8. Yuk, 1 menit dari sekarang. Ya, satu orang menjawab B, C. Oke, kita tunggu dulu.
Oke, ada lagi yang menjawab jawabannya berbeda ya. Oke, ada orang menjawab yang sama, yaitu jawaban opsi satu dan opsi 4 atau AD. Kita cek bareng-bareng. Nomor 8, Lita dan Mei adalah karyawan sebuah perusahaan besar. Setelah istirahat di lantai 2, Lita dan Mei akan kembali ke ruang kerja masing-masing. Berarti di sini startnya di lantai 2. Ya, startnya lantai 2, Lita dan Mei. Setelah kita analisis, di situ ada keterangan Lita naik 9 lantai, lalu turun 5 lantai, naik lagi 7 lantai. Jadi kita ibaratkan untuk yang naik itu pakai plus, yang turun pakai min. Ya, berarti untuk Lita awalnya kan lantai 2, berarti 2. Naik 9 berarti plus 9, turun 5 berarti kurang 5, naik 7 berarti plus 7. Jadi 2 tambah 9 adalah 11, dikurang 5 adalah 6, tambah 7 adalah 13. Jadi opsi satu benar. Terus untuk Mei bagaimana? Start di lantai 2, terus di sini ada naik 8 lantai, turun 6 lantai, naik 10 lantai. Kalau kita tuliskan, berarti 2 awalnya di lantai 2, naik 8 plus 8, turun 6 berarti dikurang 6, naik 10 berarti plus 10. 2 tambah 8, 10. 10 kurangi 6 sama dengan 4. 4 tambah 10, 14. Jadi pernyataan kedua, Mei bekerja di lantai 10 ini salah. Ya, selisih tempat kerja Lita dan Mei adalah 3 lantai juga salah. Karena apa? Selisihnya ada 1 lantai. Yang keempat, tempat kerja Mei berada lebih tinggi daripada tempat Lita. Jelas ya. Karena Mei ada di lantai 14, Lita ada di lantai 13. Berarti jawabannya opsi satu dan opsi 4. Yuk kita cek yang nomor 9. Silakan kita kasih waktu 1 menit dari sekarang ya.
Satu orang menjawab B, kita tunggu yang lain. Ya, ada lagi yang menjawab D. Oke, kita bahas bareng-bareng. Jadi yang pertama, oh ini ada lagi yang jawab C. Wah, satu soal ada tiga opsi, B, C, dan D. Nah, kira-kira mana yang beruntung ini? D, nomor 9 ini, Alfa adalah anak yang gemar menabung. Januari 2025, Alfa mulai menabung di bank sebesar 2.500.000. Dan bulan-bulan berikutnya, Alfa rutin menabung sebesar 700 setiap bulan. Karena suatu hal di bulan Juli, ia tidak menabung tetapi mengambil uang tabungan sebesar 1.200.000. Di bulan berikutnya, Alfa kembali menabung rutin dengan nominal yang sama. Total uang Alfa di bulan Desember. Berarti kita hitung ya, Januari itu tabungannya 2.500.000. Terus di bulan berikutnya bertambah 700. Berarti untuk Februari sampai dengan ya sampai dengan Juni, Februari ke Juni kan 5 ya. Berarti 5 kali 700. Karena dia nabungnya 5 bulan mulai dari Februari sampai bulan Juni. Ya, kita hitung ya. 5 kali 700 adalah 35, berarti 3.500.000. Terus bulan Juli, ia tidak menabung tetapi ambil, berarti Juli nanti kita kurang ya. Jadi untuk Juli, saya pakai pen merah, dia ngambil 1.200.000. Sehingga sisa tabungan 4.800.000. Setelah ketemu sisa, ternyata bulan berikutnya Alfa menabung sampai Desember. Berarti tinggal hitung aja, berarti mulai Agustus sampai Desember itu berarti Agustus sampai Desember. Berarti 5 kali 700, yaitu 3.500.000. Terus tinggal dijumlah, ini ketemunya 8.300.000. Ternyata yang beruntung itu di jawaban D. Oke, silakan dipahami sebelum kita lanjut soal ke-10.
Nomor 10 itu gampang ya. Di situ hanya menggunakan operasi bilangan. Yuk, silakan nomor 10. Ada satu orang yang menjawab. Oke, dua orang. Oke, yuk kita hitung ya. Jadi dua orang sudah kirim, jawabannya sama. Ini tinggal sebenarnya tinggal membagi saja. Ada lagi yang kirim jawaban, ya jawabannya juga sama. Jadi sebenarnya tinggal membagi saja. Biasanya kalau mengurutkan pecahan itu bukan semuanya pecahan apa biasa. Biasanya ada yang pecahan campuran masuk, terus pecahan desimal masuk, prosentase juga masuk. Biasanya seperti itu. Oke, langsung saja kita bahas dan kita ulas. Di sini hanya disuruh mencari nilai yang lebih besar dari 0,7. Berarti kita tinggal membagi, bisa menggunakan porogabit atau menggunakan eh, apa? Menyamakan penyebut ya. Tapi kalau ini nomor 10 ini lebih mudah menggunakan porogabit. 2/3 atau 2/3. Nah, jangan sampai keliru ketika 2/3 itu kalau kita menggunakan porogabit, duanya di dalam, tiganya di luar. Ini masih banyak sering di apa ditemui keliru antara 2/3 atau 3/2. Tuh, kelirunya biasanya di situ. Otomatis, misalkan ini ya, 2/3 itu 0,6. Jadi 2/3 itu 0,666 dan seterusnya. Terus seperempat 0,25, 4/5 adalah 0,8, 7/8. Ya, 7 dibagi 8.
Kira-kira berapa 7 dibagi 8? 0,8 lebih caranya 0,8 7 bagi 8 50. 0,8 75 ya. Jadi dari sini sudah jelas ada dua opsi, yaitu 4/5 dan 7/8. Oke ya, kita lanjut di nomor 11. Nomor 11, seorang siswa sedang membaca novel bestseller. Di hari pertama, ia berhasil membaca 0,35 bagian dari novel dan 2/5 bagian di hari berikutnya. Di hari ketiga, dia berhasil selesai membaca seluruh bagian novel. Berapa bagian yang ia baca di hari ketiga? Nah, ini lebih mudah kita gunakan apa? Bentuk desimal. Ya, kenapa? Karena yang sudah ada 0,35 itu desimal. Tinggal ngerubah 2/5. 2/5 itu berapa? 0,4. Jadi, sisa di hari ketiga, tiga itu tinggal dikurangi ya. Satu dikurangi 0,35 ditambah 0,4. Ya, satu dikurangi 0,75 atau 0,25. Jadi nomor 11 jawabannya yang A. Oke, benar ya. Satu orang kirim jawaban A. Oke, nomor 12. Nomor 12 ini merupakan pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, 2x plus 3 kurang dari 7 dengan x adalah bilangan cacah. Tentukan bilangan yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Yuk, kira-kira jawabannya apa? Silakan. Ada satu orang yang sudah menjawab. Oke, dua orang. Ya, orang ketiga. Dan jawabannya sama, yaitu jawaban B. Tapi kita lihat dulu di antara opsi A, B, C, atau D. Inti dari nomor 12 itu ada di pertidaksamaan dan
bilangan cacah. Biasanya kesalahan utama adalah siswa keliru dalam membedakan bilangan cacah dan bilangan asli. Itu banyak yang keliru ya. Jadi kalau bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau bilangan asli itu mulai angka 1. Itu bedanya. Bedanya ada di angka 0 atau angka 1. Oke, kita cek sekarang. Tentukan bilangan yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Ya, yang pertama kita selesaikan dulu 2x plus 3 kurang 7. Oke, untuk menghilangkan 3, nah, kita membutuhkan dikurang 3 ya. Berarti yang sebelah kiri 2x, sebelah kanan dikurang 3, 7 kurang 3 adalah 4. Atau kedua ruas dibagi 2 adalah x kurang dari 2. Nah, x kurang dari 2, otomatis angka 2 tidak masuk. Nah, untuk yang D, ini otomatis salah. Jadi tinggal pilihannya A, B, atau C. Nah, dilihat lagi, bilangan cacah itu mulai angka 0. Berarti 0, 1, 2 tidak bisa karena lebih, 3 juga tidak bisa karena lebih. Berarti pilihannya hanya 0 dan 1. Ya, jawabannya ya B. Ya, mungkin nomor 12 ini sebagai penutup eh, kita, pertemuan kita untuk malam hari ini. Ya, insya Allah kita lanjutkan lagi di hari apa itu ya? Sebentar saya cek. Oke, di hari Kamis, insya Allah 2 April, tapi mulainya jam setengah 8. Karena di jam sore, jam 6 sampai jam setengah 8 kurang 5, itu masih kelas yang lain ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita malam hari ini. Sebelum kita tutup, silakan yang mau bertanya. Kalau tidak ada,